memberkati. Sama kita berdoa. Bapa di sorga, aku mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh bertemu di ruang virtual ini, kami bersatu hati memuji dan meninggikan Tuhan. Berkatilah kami dengan kebenaran firman yang menyegarkan roh kami, yang menggairahkan kami untuk makin mengasihi Tuhan, makin setia, makin dekat dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang terus-menerus disertai dan dipulihkan, yang terus-menerus dikerjakan dan dibentuk oleh karya-Mu melalui firman dan roh-Mu. Terima kasih, ini hamba-Mu, Engkau ambil hidup kami yang sederhana ini, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah Kristus dengan sabdanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya pengen tanya, kenapa wanita itu rata-rata wanita nih, kalau makan diajak ke restoran begitu ditanya, mau makan apa? Kok jawabnya mesti terserah gitu, kenapa? Ada yang tahu? Ada yang punya jawaban? Pak. Karena rendah hati, Pak. Jadi dikasih nasi sama ayam sama sambal, sop jahe, monggo terserah. Tapi kalau menurut saya, Bu, jawaban seperti itu enggak alkitabiah. Oh, iya ya. Yang alkitabiah adalah karena dulu wanita pertama kali memilih menu makanan, menunya salah. Dia memilih menu pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya ketika suruh milih lagi, jawabannya terserah. Dia enggak mau disalahi. Pengalaman ya Pak, itu pengalaman telah pernah berdosa. Tidak mau salah yang kedua kalinya. Makanya Bob Marley ngomong, no woman, no cry. Menu cry. Aduh. Ya, gara-gara wanita, makanya dunia penuh air mata. Sebab menunya salah. Ya Pak, ya Pak. Saya sebagai wanita mengakui ya, Bu Nita ya. Tapi saya mau bilang, seandainya dunia ini tidak ada wanita, maka tidak ada orang yang tersenyum ataupun tertawa. Kenapa begitu? Mosok tertawa sendiri, senyum sendiri, kan namanya gila. Bagus. Berarti wanita penyembuh ya Pak ya. Jadi kesimpulannya, wanita itu memang membuat hidup jadi lebih berwarna. Mantap Bu Nita, gimana? Ya. Punya warna. Maaf Pak, asal jangan dibilang menjadi gila. Dunia jadi gila. Lebih berwarna, hidup membuat hidup menjadi lebih berwarna. Terlebih, ini sekarang mulai masuk ini tentang firman Tuhan. Ya, silakan Pak, siap. Ya, jadi wanita itu peranannya tidak bisa dianggap sepele, termasuk di dalam kegerakan rohani, termasuk kegerakan rohani awal, bagaimana para murid kehilangan pengharapan, bagaimana para murid sudah hopeless, dan benar-benar putus asa, wanita itu jadi media untuk menggerakkan terjadinya kegerakan rohani, sehingga pengharapan dipulihkan dan hidup menjadi digairahkan. Ya, mari kita membaca dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab berkata demikian, Matius 28 ayat 1 sampai 10, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain
menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Diberkatilah orang yang mendengar firman dan menyimpan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Apa yang kita baca menceritakan kisah bagaimana wanita kembali, wanita, ya toh? Ini kan hari Kartini, masih terasa, nuansanya juga masih Paskah, ya kan? Makanya wanita, wah benar-benar. Padahal semua murid yang pria saat Yesus disalib, mereka tidak muncul, mereka tidak nongol. Tapi wanita tetap bersama dengan Yesus. Malahan mereka ada di bawah salib sambil memandang kepada Yesus. Itu saat Yesus disalib. Saat Yesus sudah dikubur, murid-murid pria tidak ada yang mengingat-ingat Yesus. Mereka semua sudah kehilangan pengharapan. Mereka semua sudah patah arang. Mereka semua sudah tidak ada kerinduan lagi. Ya, sebab mereka berpikir Yesus sudah mati, ya sudah. Kayaknya semua rencana, semua niat, batalin aja. Tapi wanita-wanita ini tidak. Mereka masih mengingat Yesus yang mereka cintai, Yesus yang mereka puja, Yesus yang mereka sungguh hormati dan kasihi. Sehingga wanita-wanita ini di hari pertama minggu itu dikatakan, mereka mencari kubur Yesus. Mereka mau untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Sebab selama ini mereka belum merawat mayat Yesus. Itulah sebabnya dia mencari kesempatan, barangkali ada kesempatan untuk merawat jenazahnya Yesus. Walaupun saat Yesus diturunkan dari salib, mereka tidak berkuasa mengutak-atik. Apalagi kuburnya pada waktu itu sudah dimeteraikan oleh Pilatus, dijaga oleh para malaikat. Disitulah para wanita ini tersadar. Dijaga oleh para pengawal, bukan oleh malaikat ya. Disitulah para wanita tersadar, oh ya, siapa yang menggulingkan akan batu yang menutup kubur Yesus. Namun ketika mereka sampai di kubur itu, mereka dibuat terkejut. Sebab pada waktu mereka datang bersamaan dengan gempa itu terjadi. Dan gempa itu bukan hanya menggoncangkan akan kubur itu, tapi juga menggoncangkan hati para prajurit yang menjaga. Dikatakan di situ mereka takut seakan-akan mati, udah mati. Jadi saking takutnya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena apa? Tentara Romawi itu terkenal dengan tanggung jawabnya. Kalau mereka gagal, hanya satu pilihannya, mereka mesti mati. Ya, itulah sebabnya apa yang terjadi di luar jangkauan kemampuan mereka. Sebab yang turun itu adalah malaikat Tuhan yang menggulingkan batu itu. Dan singkat cerita,
Justru wanita inilah yang menikmati situasi itu. Wanita ini berbicara dengan malaikat. Dari sini kita bisa mengerti kenapa wanita itu banyak terlibat di dalam berbagai kegerakan. Ya, baik dalam persiapan kemerdekaan maupun dalam bagaimana R.A. Kartini memperjuangkan kesetaraan. Ya, selama ini orang berpikir wanita itu cuma konco wingking, swarga nunut neraka katut, ya kan? Tidak pernah diperhitungkan secara signifikan perannya, tidak pernah diperhitungkan segala jasa dan segala perjuangannya. Kartini mempeloporinya. Meskipun dengan cara-cara yang pada waktu itu tidak bisa diterima oleh zaman, namun dia dengan kecerdasannya sempat menulis, habis gelap, terbit terang. Dan dia kumpulkan seberapa apa yang dia bisa, wanita-wanita, untuk diajar, baca, dan tulis. Di mana pada zaman itu tabu. Karena wanita itu terakhir mesti terminalnya dapur. Kan begitu. Karena itu percuma diajar baca tulis. Karena itu di zaman itu sesuatu yang melawan arus. Tetapi R.A. Kartini memang bagian daripada kegerakan zaman untuk pembebasan hak-hak wanita. Demikian pula di dalam Paskah ini, murid-murid semua sudah kehilangan kenangannya terhadap Yesus. Tapi memang wanita itu tidak bisa dijauhkan dari kegerakan. Kenapa? Yang pertama, wanita itu kalau sudah jatuh cinta, susah pindah ke lain hati. Betul ya ibu-ibu ya? Halo bapak-bapak, diam dulu. Nah, karena itu rata-rata wanita itu terkenalnya setia. Dan wanita itu berharga juga karena setia. Itulah sebabnya ketika wanita kehilangan kesetiaannya, wanita itu kehilangan nilai tertingginya. Ya. Dan kita melihat wanita-wanita ini terbukti setia benar. Murid yang pria itu semua tidak ada yang muncul. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kubur Yesus. Sudah dia melupakan ada malaikat, ada pengawal penjaga. Mereka melupakan ada kubur yang termetre. Mereka melupakan ada batu yang menutup lubang kubur. Yang mereka tahu, mereka harus punya kesempatan untuk merawat jenazah Yesus. Ya, yang kedua, kenapa wanita itu mesti terlibat di dalam berbagai kegerakan, termasuk kegerakan rohani. Sebab wanita itu punya kekuatan dan keberanian yang tersembunyi. Ya. Wanita itu punya kekuatan dan keberanian yang tersembunyi. Ya. Banyak orang ngomong wanita itu makhluk lemah. Saya beritahu, jangan pernah remehkan wanita. Wanita itu tidak ada ceritanya makhluk lemah. Wanita itu kalau dibanding dengan pria malah perkasa wanita loh. Cuma persoalannya kalau wanita tampil gagah perkasa, kehilangan pesonanya. Saya lihat ada wanita nge-gym ya toh, sampai otot-ototnya keterus, saya malah jijik. Waduh Bapak, bahaya. Memang wanita itu lebih kuat dari pria. Tapi ketika wanita tampil gagah perkasa, pesonanya hilang jadinya. Betul. Ya. Karena memang wanita itu kekuatannya tersembunyi. Iya. Sekarang bayangin aja, bapak-bapak suruh nyetir sambil pegang HP. Itu sebentar mesti paling sedikit kena tilang polisi, dan yang apes itu mesti nabrak. Ya kan? Nah, tapi coba wanita sambil menggoreng ikan, netei bayi, menggendong bayi, terima HP, terus ngomongi si paimin sopir supaya mobilnya masukin, semua jalan dalam waktu yang sama. Ayo, kuat mana? Wanita itu memang multitasking. Ya, itulah sebabnya wanita itu, itu baru kekuatan, belum keberanian. Wah, wanita itu kalau sudah berani, lupa sama takutnya.
Kalau sudah berani, lupa sama takutnya. Beda sama laki-laki. Kalau sudah berani, mulai main hitung-hitungannya. Pak Pendeta ya. Yang mengaku Kalau sudah berani, malah hitung-hitungannya jalan. Begitu hitung-hitungannya jalan, wah, mentok lagi. Tapi wanita enggak begitu. Sekali berani, udah habis kelar hidup lo. Ya, nah, enggak usah begitulah. Sekarang itu loh, ayam betina itu loh, begitu anaknya digoda, enggak peduli siapa yang goda, sikat leh. ajar leh. Ya kan, langsung dikabruk, dilabrak enggak karu-karuan. Nah, ya, itu baru ayam, apalagi manusia jauh lebih dari ayam. Keberaniannya, waduh, kalau hal-hal tertentu benar-benar dilanggar, wah, dia enggak peduli lagi. Demikian pula ketika cinta itu sudah mulai menggelora di dalam hati wanita ini, Yesus pujaan kekasihnya itu walaupun tertutup dengan batu, dia hampiri. Meskipun dikawal dengan penjaga, dia hampiri, dia datangi. Meskipun para penjaga itu ketakutan karena gempa, karena malaikat yang turun, wanita ini malah asik-asik saja. Karena punya kekuatan yang tersembunyi. Punya keberanian yang tersembunyi. Itulah sebabnya wanita tidak pernah bisa jauh dari kegerakan. Dan peranannya itu mesti signifikan. Ya. Termasuk di dalam kegerakan rohani kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu benar-benar berita yang menghebohkan, berita yang menggemparkan, dan berita yang benar-benar membangkitkan harapan yang pupus. Semua orang tadinya memuja Yesus, mengeluh-elukan, Hosana bagi dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sebab mereka berpikir sebentar Israel Yesus jadi Mesias, tapi tiba-tiba tampak sepertinya Yesus lemah. Tampak sepertinya Yesus kok matinya cuma disalib. Pupus. Benar-benar hilang sama sekali semua harapan, semua sukacita, semua gambaran masa depan itu hilang. Tetapi tiba-tiba kubur yang dijaga itu ternyata mesti terbuka. Dan berita Yesus itu bangkit, itu berita yang benar-benar menggemparkan. Menggemparkan bagi masyarakat, menggemparkan juga bagi pemerintah. Berarti sebentar kondisi stabilitas itu tidak lagi bisa terjaga. Nah, itulah sebabnya dimulai dari mana itu? Wanita yang memulai berjumpa dengan malaikat, melihat kubur yang kosong. Ya. Nah, selain itu, wanita itu punya intuisi itu tinggi. Intuisinya wanita itu tinggi. Ya. Jujur, pria itu nalarnya itu lebih kuat, logikanya itu lebih main. Ya toh? Tapi wanita justru bisa nangkep hitung-hitungan yang di atas kertas, itu kayaknya enggak bisa dituangkan. Tapi dia merasa, ini ada yang enggak pas. Nah, karena itu Pak Hari, kalau mau gangdo, ya toh, punya teman mau ngejak bisnis, nah, ajak istri untuk menilai ini gimana nih. Intuisinya itu penting. Oh ya, terkadang secara hitung-hitungan di atas kertas beres, tapi wanita yang ngerasa ada yang enggak beres ini. Itulah namanya intuisi. Ya. Nah, pria itu lemah dalam hal itu. Karena apa? Dia selalu mengedepankan nalar. Tapi intuisi itu wanita. Malaikat itu berkata, Yesus sudah bangkit. Kalau kamu mau lihat ya lihatlah. Tapi saya percaya wanita ini tidak sempat lah lihat kubur Yesus. Tapi mereka begitu diberitahu malaikat, mereka langsung percaya. Itulah sebabnya mereka terus berlari kencang dikatakan di situ. Ya, di dalam ayat 7 dan 8 mereka berlari cepat. Karena apa? Intuisinya jalan. Yesus yang selama ini mereka pikir sudah mati selesai ceritanya, riwayatnya.
habis. Ternyata enggak. Dia bangkit. Ya, dia hidup. Nah, bahkan dikatakan di situ mereka itu lari dengan takut dan dengan sukacita. Saya heran. Sukacita sama takut dijadiin satu, itu gimana rasanya? Ya. Perhatikan ayat 7 dan 8 di situ ada mereka dengan takut dan dengan sukacita. Loh, kenapa takut? Wanita itu memang seringkali bukan di posisi pengambil keputusan. Tapi tidak jarang wanita itu sadar apa yang sedang terjadi. Peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya peristiwa karya Allah, tapi juga peristiwa politik. Peristiwa politik itu. Ya, wah apa enggak gempar itu? Ya, seluruh Yerusalem bahkan Roma. Kan begitu. Ya. Sebab Yesus yang disalibkan sekarang bangkit. Makanya di dalam perikop berikutnya dusta mahkamah agama judulnya. Karena apa? Kebangkitan Yesus sudah beralih kepada area-area politik. Karena itu perlu dibentuk rekayasa politik untuk bisa menanggulangi semua itu. Sebelum itu meledak, wanita ini sudah sadar. Makanya dengan takut dan dengan sukacita. Sukacita sebab pengharapan yang selama ini pudar bernyala kembali. Takut karena apa? Ini resikonya besar. Mereka akan berhadapan bukan hanya dengan murid-murid, dengan masyarakat, dengan tentara, dengan berbagai hal yang tidak terduga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah wanita memainkan kegerakannya. Banyak orang mengeluh, udah toh, enggak usah bermain politik. Dunia politik itu dia dunia yang kotor, dunia yang jahat. Dulu saya mempercayai omongan itu. Dulu saya mempercayai omongan itu. Tapi saya pikir, dunia dagang itu suci apa kotor ya? Tempatnya orang ngapusi kan di dunia dagang tuh ya. Tempatnya orang ngibul kan di dunia dagang. Ya, kalau soal jahat, dunia dagang apa enggak jahat? Wong sekarang ini loh dunia olahraga yang katanya sport, yang artinya fair, jujur, ya toh? Kecurangan itu di mana munculnya? Dunia olahraga, dunia agama, yang katanya suci. Istilah munafik itu keluarnya dari mana? Dunia agama. Nah, sekarang ngomong soal baik dan kotor, kenapa dunia politik jahat, kotor? Karena kita mempersilahkan orang-orang jahat dan orang-orang kotor yang bermain di situ. Kesalahan terbesar daripada orang-orang diam, orang-orang baik. Kesalahan terbesar dari orang-orang baik itu apa? Kesalahan terbesar dari orang-orang baik itu adalah mereka cuma diam ketika kejahatan terjadi. Itu kesalahan terbesar daripada orang-orang baik. Ya, akhirnya apa? Kejahatan dan keburukan yang terus terjadi. Ya. Wah, ada orang ngaco ya toh, sing waras ngalah. Wah, akhirnya dunia ini dikuasai wong edan kabeh. Karena orang baik semua diem. Wanita yang dianggap lemah, mereka dengan takut dan dengan sukacita. Meskipun takut, sukacita itu lebih gede. Dan itu membuat mereka bertindak. Menggelorakan api kebangunan rohani. Yesus yang selama ini kita cintai, Yesus yang selama ini kita puja, Yesus yang selama ini kita sembah. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Apapun resikonya mereka bayar.
apapun dan berapapun harganya, dia lunasi. Asal bisa memberitakan, Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Dan wanita itu kenapa seringkali terlibat dalam kegerakan? Sebab wanita itu makhluk yang lebih responsif. Sekarang enggak usah jauh-jauh. Itu bapaknya lagi baca. Anaknya ngelus-ngelus pahanya papanya, "Pak, lihat Pak, ini aku bisa buat pesawat-pesawatan." Anaknya 5 tahun. Papanya ngapain? Paling jawabnya, Ya Pak, lihat toh Pak, lihat Pak, ini aku bisa buat pesawat-pesawatan. Jawabannya cuma, Makin si anak itu goda, udah minggir-minggir kamu, ganggu papa baca koran. Coba ibu-ibu, beda kalau ibu-ibu, "Mah, aku bisa bikin pesawat-pesawatan." Anaknya langsung diangkat, diciumi, "Memang kamu anak mama yang paling cakep, paling pintar." Nah, kan gitu lah. Wanita memang makhluk yang responsif. Itulah sebabnya ketika mereka itu mau berlari, Yesus datang, "Salam bagi kamu." Tiba-tiba mereka menoleh, "Oh, itu Yesus." Tidak banyak tanya, mereka langsung merangkul kakinya dan menyembah. Responnya spontan. Enggak kakean hitung-hitungan, cincai gitu loh. Ya, wah. Tapi kalau pria dihitung se, ya, semua dihitung, ditotok, kesuwen mikir, orang nyapo-nyapo. Nah ini, tapi wanita enggak begitu. Makanya kenapa bapak-bapak ini kadang-kala ya seneng ya mangkel. Senengnya apa? Ibu-ibu ini ada anus sedikit, kotor sedikit, langsung ambil sapu, ambil sampah. Makanya enggak pernah berhenti, karena selalu merespon. Beda dengan laki-laki yang gayanya lebih mengarah kepada cuek is the best. Wah, Bapak udah tahu juga. Luar biasa. Ya, sorry ini saya ngupas semua ini. Udah Bukan saya pengalaman ngomong Bapak. orang per orang ya, tapi rata-rata pada umumnya begitu. Harus jangan tersinggung ya Pak ya. Bukan rata-rata, Pak. Ya, sehingga kita bisa, ya sudah gini loh Pak, bahan bakunya aja udah beda loh, makanya jadinya ya beda. Betul. Pria kan dibuat dari tanah, wanita dibuat dari apa? Tanah liat. Nah, dari tulang. Bahannya tulang sama tanah itu udah beda. Makanya Asli, kenapa pria sukanya bengkerengan, sukanya berkelahi, wong tanahnya tanah sengketa. Us. Aduh, Pak. Gila itu. Ya, jadi cukup Bayarannya jelas. tambah iki, Pak. Nek ngelawak bayarannya tambah, Pak. Jadi wanita itu luar biasa, ya. Mereka bagian dari kegerakan. Itu Yesus langsung respon. Demikian pula ketika kita mendengar kebenaran firman ini. Berita ini cukup jelas, Yesus sudah bangkit. Saya berharap kita semua tidak harus wanita, lebih responsif. Sehingga kita menjadi bagian dari kegerakan kebangunan rohani. Selamat Hari Paskah, selamat Hari Kartini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh menyingkapkan kepada kami betapa luar biasa peristiwa Paskah, peristiwa bagaimana maut melewati kami. Oleh karena darah anak domba boleh menandai setiap gawang pintu hati kami, sehingga kami terluput dari kuasa maut.
itu karena karyamu. Dan kami boleh melihat para wanita-wanita yang hebat, yang turut serta dalam kegerakan. Tuhan, kami tidak mau kalah untuk juga ikut ambil bagian dalam kegerakan rohani. Sehingga dengan demikian berita kebangkitan Yesus boleh kami siarkan, kami wartakan kemanapun kami berada, dimanapun dan kemanapun kami pergi. Kami terus memberitakan Yesus telah bangkit, sehingga orang berdosa tidak perlu mati dalam neraka, tetapi dia bisa menikmati hidup yang kekal karena karya penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu berkati kami sepanjang hari ini, kiranya firman ini boleh membekali hati kami dan menggairahkan kami untuk mengiring dan melayani Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bapa di sorga, kami mau berdoa seperti yang Tuhan pernah ajarkan kepada para murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih dan baginya Tuhan, keluarganya Tuhan, anak-anaknya, siapapun yang berada di dalam keluarga Pak Edi, Engkau memberkatinya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat yang bercurahkan melalui apa saja menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan kesetiaannya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkan Tuhan. Apa yang dilakukannya hanya untuk menyenangkan hatimu, hanya untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau juga mengurapi Pak Hari yang mengelola Zoom ini Tuhan, sehingga kami boleh diberkati melalui firman-firman-Mu Tuhan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memakainya, Engkau yang mengurapinya dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih keluarga Pak Hari Tuhan, istrinya, anaknya Tuhan, mari Tuhan, mamanya bahkan yang berada di rumah Pak Hari Tuhan, bersama-sama dengan keluarga Pak Hari, untuk berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, semuanya untuk berikan kesehatan. Beradaan Pak Hari kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan untuk operasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau memakai Pak Hari sebagai alat Tuhan, baik melalui Zoom ini maupun melalui YouTube yang akan didengar oleh banyak jiwa Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan hamba-hambamu menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi seluruh telinga yang mendengar. Dan mereka akan semakin mengenalmu, dan mereka akan semakin mengasihimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Mita Tuhan. Mari Tuhan, Burita yang begitu setia Tuhan. Apapun yang dilakukannya berhasil karena ada Engkau yang campur tangan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pengusahaan panti asuhan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan campur tangan di dalamnya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan, keluarganya, suaminya juga untuk cucunya mungkin, ataupun siapa Tuhan. Mari Tuhan, terus Engkau memberkatinya Tuhan dengan berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang cinta Bunita, mengasihi Bunita, setia kepada Bunita. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesiapannya, memberikan kesetiaannya, kerinduannya untuk selalu mendengarkan sabda-Mu. Biarlah ini semakin mendekatkan Bunita dengan Engkau Tuhan, dengan hatimu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih juga untuk Ibu Nana yang bersama-sama dengan kami Tuhan saat ini Tuhan. Mari terus Tuhan Engkau pakai sebagai alat-Mu juga Tuhan. Apapun yang dia lakukan dimanapun Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Biarlah dia semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu. Dan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Engkau cukupkan semua Tuhan. Dan juga pasangan hidupnya Tuhan, biar semuanya Tuhan berasal dari Engkau Tuhan. Seorang suami yang takut akan Allah, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang bercurahkan bagi Nana dan seluruh keluarganya di dalam rumah dan bahkan di luar rumahnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati bagi Zoom ini. Dan mari Tuhan, kami juga percaya Engkau menjamah melawat dari saudara-saudara kami yang saat ini
belum sempat bersama dengan kami Tuhan. Ya. Melawat mereka Tuhan, hamba-hambamu maupun kami yang bukan sebagai Ya. pendeta Tuhan, tapi kami semua juga hambamu Tuhan. Biar Engkau berkati, Engkau lawat mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, yang bimbang Engkau pertetapkan Tuhan. Terus Tuhan, mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang menjamah mereka. Mari setiap kami Engkau berikan, bertambah-tambahkan hikmat, marifat yang berasal dari Allah. Semakin takut akan Engkau, semakin merindukan Engkau, semakin rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapapun kami di dalam Sun New Life ini Tuhan. Mari Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk New Life ini semakin eksis. Kami butuh kerjasama Tuhan, dan biarlah kerjasama yang kami lakukan ini Tuhan mendapatkan berkat-Mu, mendapatkan tuntunan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memimpin, Roh Kudus sendiri yang akan mengambil alih. Sehingga New Life tetap berdiri tegak karena Engkau mengasihi Tuhan. Mari Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh tangan-Mu, kami butuh hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bagi kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami berdamai, saling berdamai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukan ini bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Abba, terima kasih ya Bapa. Hamba-hamba yang tidak kami sebutkan satu persatu, semuanya mendapat berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan melanjutkan doa ini yang akan dipimpin oleh Ibu Nika. Mari Tuhan, pengurapan-Mu turun atasnya, dan kami akan mengakhiri nanti ibadah ini dengan ucapan syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah mendapatkan jawaban. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami miliki, keluarga kami miliki saat ini Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa kami rindu Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pucuk pimpinan yang teratas, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan biarlah Engkau memberikan Bapak-bapak ini hikmat dan marifat daripadamu, bijaksana daripadamu, sehingga bisa memimpin bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Bapak di surga, begitu juga dengan aparat-aparat pemerintahan, dari pucuk yang terendah sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan, baik yang di daerah-daerah terpencil, kota-kota semua Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka, sehingga mereka boleh berjalan jujur dan mengingat akan Engkau, taat akan Engkau, sehingga mereka melakukan semua hal-hal yang harus dilakukan seturut kehendak-Mu. Tidak akan Engkau mengetuk hati mereka untuk lebih dengar-dengaran akan Engkau. Kami juga berdoa untuk aparat-aparat keamanan bagi bangsa kami ini Tuhan, yang ada di pegunungan maupun di perkotaan. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka juga, sehingga mereka juga boleh melakukan tugas, dan mereka percaya keluarga-keluarga yang mereka yang ditinggalkan ada dalam genggaman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu Tuhan, penginjil-penginjil, para pendeta, para pastor Tuhan, baik yang melayani Engkau di kota-kota maupun mereka yang melayani di pelosok-pelosok desa, daerah-daerah terpencil Tuhan. Begitu juga bagi mereka yang mungkin sedang berjalan dengan baik di dalam pelayanan atau yang terintimidasi. Tuhan, kami percayakan anak-anak-Mu juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka seperti janji-Mu yang selalu menyertai dan menolong mereka. Tuhan, kami juga menyertai setiap anak-anak-Mu yang pelayan-pelayan-Mu, baik yang di gereja-gereja, baik pelayan altar Tuhan, biar mereka boleh sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh melihat juga kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin sedang sakit pada saat ini Tuhan, biar mereka boleh percaya bahwa Engkau Allah yang dapat menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia di mana kami tinggal ini Tuhan, baik dari negara-negara tetangga, negara-negara yang big power. Tuhan, kami rindu Engkau ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para pemimpin, sehingga kami boleh mencapai, mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu untuk dunia kami ini Tuhan. Kami percaya dunia yang Engkau bentuk, tapi Engkau juga menyaring setiap orang-orang. Biarlah setiap anak-anak-Mu tidak akan melepas Engkau, karena mereka boleh tahu bahwa hanya Engkau-lah juru selamat kami. Tuhan, kami serahkan baik negara Indonesia khususnya, juga dunia ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saudara-saudara yang kekasih, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Yesus, Juru Selamat kita, dialah sumber pengharapan kita, hanya Dia yang bisa memuaskan hasrat hati kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup kita, Dia menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Dia mengarahkan wajahnya kepadamu, dan Dia memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati semua berkata, amin. Mohon maaf Pak Edi, tolong doakan khusus buat Pak Hari. Oke, untuk operasi ya lagi. kelupaan ya. Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Aku berdoa buat rencana operasi yang diselenggarakan untuk kesehatan dari Bapak Hari. Kiranya Tuhan ulurkan tanganmu yang berlubang di paku, menjamah dan menyembuhkan. Amin. Di dalam nama Yesus tidak ada yang membahayakan. Kirimkan pasukan malaikatmu mendampingi dan mengawal, dan jauhkan dari segala kuasa maut dan mara bahaya. Dan Tuhan, engkau ulurkan tanganmu yang berlubang paku di dalam nama Yesus, menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit, sehingga semua operasi yang prosedur operasi yang hendak dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya biarlah boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dokter, para medis yang merawat, Tuhan menolong agar demikian pula obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi boleh menjadi sarana untuk mempercepat kesembuhan daripada hamba-Mu Pak Hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, biarlah kehidupan Pak Hari terus mempermuliakan Tuhan, dan dengan kesehatan yang prima, beliau boleh leluasa melayani Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya. Amin.